Bagaimana bisa kita lanjutkan ke menu poli atau BP? Dilanjut dulu aja. Oke, siap. Sekarang kita lanjut ke BP atau poli. Oke, kita keluar aplikasi dulu. Sekarang kita login sebagai BP. BP 02 ujung. Oke. Ini kita login sebagai BP, perbedaannya di sini ketika login sebagai poli atau pelayanan, menunya hanya ada satu yaitu menu pelayanan saja. Ada pelayanan BPJS dan pelayanan umum. Oke. Untuk cara kerjanya Bapak Ibu tinggal saja pelayanan. Lalu pelayanan umum. Bisa diperkecil Pak layarnya, Pak. Oke. Di sini sudah ada pasien dengan status penularan. Tugasnya BP dalam memberikan anamnesa, diagnosis obat dan lain-lain seperti itu. Ini kita buka seluruh poli ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu punya komputernya lebih dari satu, polinya lebih dari satu, dan di setiap poli ada komputer atau ada PC, Bapak Ibu bisa buka berdasarkan polinya masing-masing. Oke, sekarang kita coba layani pasiennya, Pak. Oke, tampilannya. Oke, sip. Di sini tugas poli atau BP mulai dari anamnesa. Anamnesanya apa? Oke, anamnesa di sini. Nah, oke, silakan biasanya anamnesanya apa? Kita coba latihan saja. Jadi olah hati. Anamnesa. Iya, jadi olah hati. Catatan fisik, tinggi badan, berat badan, tensi darah. Catatan dokter bisa planning ke depan atau pemeriksaan fisik mungkin ya. istirahat yang cukup. Oke. Nah, biasanya kesalahan itu di sini di waktu input diagnosa. Jadi Bapak Ibu di puskesmas biasanya hanya memilih diagnosanya saja, tapi tidak menyimpannya. Untuk memilih diagnosa seperti ini, misalkan pada ulu hati diagnosanya apa? K291 Pak. K29 Detik gitu. Oke, siap. Diklik seperti itu. Nah, selesai sampai sini biasanya di puskesmas Bapak Ibu itu entry-nya hanya seperti ini. Nah, harusnya Bapak Ibu itu diklik dulu jenis kasusnya apa, karena itu akan berkaitan dengan laporan. Jadi di kabupaten lain itu perlu ada kasus lama atau kasus nama. Nah, untuk kita latihan sama, kita pilih dulu jenis kasusnya, jenis kasus baru atau lama. Nah, seperti ini. Nah, untuk DO-nya sendiri kami serahkan ke puskesmas. Kasus baru itu mau seperti apa? Karena anggapan kasus baru ketika ada penyakit pertama kali berobat dan pertama kali ditemukan di puskesmas itu Awal tahunnya biasa apa ya? Nah, itu balik lagi di Kabupaten Cianjur mungkin DO-nya disamakan seperti itu. Ada yang awal tahun, ada yang ketika pasien itu sudah terdaftar seperti itu. Mungkin disepakati. Kemudian primer itu yang menunjuk yang paling dominan seperti itu. Nah, ini belum selesai, ini baru memilih diagnosa saja. Jadi kesalahan itu biasa di sini di Bapak memilih diagnosa tanpa menyimpan. Padahal di sini harus disimpan. Disimpannya ada di tombol tambah. Oh iya. Paling kanan. Tombol tambah. Nah, ini klik oke saja. Nah, ini baru tersimpan secara temporary atau sementara. Jadi indikasinya itu. Jadi Bapak Ibu ketika mengentrikan diagnosa,
kalau belum ada tabel seperti ini di bawahnya, itu pasti Bapak Ibu belum klik tombol tambah. Nah, kalau Bapak Ibu belum otomatis nanti LB1 tidak ada Pak. Di laporan diagnosa tidak ada, karena Bapak Ibu belum menyimpannya. Jadi kami tekankan lagi, untuk penginputan diagnosa, pastikan memilih diagnosa, diinputkan kasus baru selama, primer sekunder, dan kedua adalah klik tombol tambah. Yang paling penting klik tombol tambah terlebih dahulu supaya diagnosanya tercatat. Jadi itu mungkin catatan kami, karena kami banyak menemukan kasus seperti ini. Jadi bukan hanya di Cianjur, di kabupaten yang sama. Jadi katanya kami sudah menghentikan diagnosa Pak, tapi kok tidak ada atau tidak pernah tidak pernah muncul. Ketika kami telusuri ternyata ketika menghentikan diagnosa itu hanya memilih saja tanpa mengklik tombol tambah untuk menyimpannya. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi penekanannya untuk entry diagnosa. Karena kalau misalkan pelayanan sudah dilakukan, tapi diagnosa lupa klik tombol tambah, nanti kasihan Bapak Ibu, laporannya nggak keluar, jadi nggak dapat hasil. Oke, lanjut ke tindakan. Nah, tindakan itu bisa berdasarkan perda yang berlaku di Kabupaten Cianjur. Saya lupa, ini sudah di-update dulu ya. Jadi kalau misalkan di Cianjur ada perda terkait nama tindakannya, berikut dengan harganya kami custom seperti itu. Oke, untuk tindakan kita coba latihan saja Pak. Boleh. Nah, ada tulisan harga. Nah, harga itu sudah otomatis dari sistem. Jadi ketika menginputkan master diagnosa tindakan, itu kami inputkan juga harganya. Jadi harganya akan terus. Jadi bukan isi manual. Nah, ada tulisan kita input quantity. Jadi berapa kali diberikan, kita klik 1. Nah, sama ini juga untuk menyimpannya klik tombol tambah. Kalau tidak klik tombol tambah, maka akan tidak muncul. Klik tombol tambah Pak. Klik tombol tambah. Nah, apakah bisa lebih dari satu? Bisa. Tindakan bisa lebih dari satu. Apakah diagnosa bisa lebih dari satu? Bisa juga. Tidak ada. Bikin apa? Oke, kita tinggalkan tindakan. Di sini juga ada algi obat, BEM, obat, kemudian oke. Sebenarnya untuk aplikasi SIDA, meskipun obat tidak dihentikan, ini akan proses pelayanan akan tetap berlanjut dan data akan tersimpan. Misalkan Bapak Ibu fokus dulu ke pendaftaran pelayanan tanpa kantor apotik. Itu SIDA sudah bisa jalan Bapak Ibu. Jadi jangan menunggu dulu sampai ada orang apotiknya, ada orang kasihnya lengkap, itu tidak jalan malah kalau kita menunggu lengkap. Jadi harapannya sebagai inisiasi di awal, Bapak Ibu bisa fokus dulu ke pendaftaran dan di pelayanan. Terus obatnya diberikan apakah bisa diproses? Bisa. Laporan DB1 akan keluar, laporan diagnosa akan keluar, laporan poli pun akan keluar. Meskipun di sini obat belum kita gunakan. Oke, ke bawah lagi Pak. Di sini ada konsul ke poli lain. Konsul ke poli lain itu adalah untuk merujuk pasien antar poli, misalkan dari umum kita merujuk ke poli gigi seperti itu. Nanti kita tinggal pilih saja polinya. Kalau misalkan tidak ada, berarti ya udah kita kosongkan. Konsul ke poli lainnya kita kosong dulu Pak. Oke. Ini status pasien ada dilayani, ada kabur, meninggal gitu, tapi kita dilayani saja ya. Dilayani udah. Kemudian ada petugas 2. Nah, ini untuk memastikan kembali di pol itu dilakukan pemeriksaan atau yang bertanggung jawab untuk diagnosanya siapa namanya. Kalau sudah, kita proses data. Nah, sekarang statusnya sudah dilayani. Nah, untuk melihat riwayatnya, Bapak Ibu bisa klik di tombol plus paling kiri. Nah, kemudian di tombol aksi. Training. Wah ya, dengan sama ini satu. Oke, sudah. Di kolom aksi Pak, kita lihat. Nah, ini riwayatnya Bapak Ibu bisa ketua. Jadi
ketika ada pasien berobat di puskesmas Bapak Ibu tahun lalu pun misalkan masih digunakan itu riwayatnya akan tercantum di sini, akan muncul selama ada di Sidang, itu riwayatnya akan tercatat. Jadi Bapak Ibu ketika ada pasien lagi datang untuk melihat riwayatnya, Bapak Ibu bisa lihat langsung riwayatnya, tanggal berapa berobat, diagnosanya apa, dokter yang melayani siapa, seperti itu. Di klik plus lagi ada kolom aksi paling bawah, terus paling bawah lagi Pak. Udah bentuk ya, paling bawah nggak ada. Di bawah itu bisa ada cetak rekam medis. Ini belum ada ya. Oke. Kita coba update nanti sekalian untuk aplikasinya, karena di bawah itu ada tulisan cetak rekam medis harus sebagai jadi untuk mencetak rekam medis tersebut. Di paling kanan ada SK untuk surat keterangan atau sehat. Nah di sini nomornya nomor apa, nomor suratnya, sakit atau sehat, kita isi sembarang saja Pak. Oke, kita pilih sakit coba Pak, sakit. Kalau sehat Pak, sehat satu lagi Pak. Oke, kita pilih sakit dulu. Berat badan, tinggi badan. Kemudian sakitnya istirahatnya dari tanggal berapa ke tanggal berapa, dari April sampai berapa, kemudian tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Dokternya siapa, dokter pemeriksanya tinggal dipilih. Lalu ke bawah lagi itu tulisan cetak. Dan nanti seperti ini, di samping kanan kiri ada logo puskesmas dan logo Kabupaten Cianjur. Nanti kami update sekalian. Ada tulisan seperti ini. Nah ini formatnya PDF, jadi Bapak Ibu tinggal print saja ke printer, langsung akan tercetak. Nah untuk tambahannya nanti akan ada logo, di kanan itu logo puskesmas, di kiri itu logo kabupaten. Seperti itu. Untuk sakit hampir sama seperti ini, hanya perbedaannya untuk sakit tidak ada istirahat dari awal sampai akhir. Oke, baik itu kembali ke aplikasi. Nah, nanti di dashboard kami akan update juga di dashboard Pak, maaf. Di dashboard saat ini masih ada 1 bar ya. Nanti setelah itu kami akan update, jadi akan ada 3 bar. Jadi tiap tanggal itu akan kelihatan jenis kelaminnya laki-laki, perempuan, dan laki-laki berapa, perempuan berapa, dan total berapa. Dan kami tambahkan itu kembali lagi Pak. Kemudian juga di kunjungan poli terbanyak, kami juga akan tambahkan berdasarkan jenis mitos. Itu kan satu masih umum, misalkan di poli umum itu 1 laki-laki. Tapi nanti setelah kami update nanti akan ada jenis poli umum itu sebenarnya laki-laki berapa, perempuan berapa, kemudian totalnya berapa, seperti itu. Baik Bapak Ibu, sampai dengan pelayanan, apakah ada pertanyaan atau yang kurang jelas? Jadi saat ini kita fokus ke pendapatan pelayanan dulu aja. Karena keterbatasan waktu juga. Jadi seperti itu juga Bapak Ibu bisa fokus ke pendaftaran pelayanan. Nanti misalkan kalau ada kesempatan lagi kita bisa
Zoom di meeting lagi loh. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau yang masih belum paham, nanti kita bisa Zoom kembali. Dijadwalkan saja kapan, kemudian jadwal kami juga tersedia, maka memimpin insya Allah bisa memfasilitasi. Pak Irfan ini posisi di mana, Pak?